Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robayati, NPM 1821047. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Perbedaan Sebutan Beberapa Nama Makanan antara bahasa Ogan Desa Parengbindu dan bahasa Ogan Desa Banwayu. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola tetap dan dapat dikaidahkan. Sebagai sebuah sistem bahasa, bahasa selain bersifat sistematis juga bersifat sistemis. Sistematis di sini maksudnya bahasa itu tersusun secara utuh dan tidak tersusun secara acak atau sembarangan. Sedangkan sistemis maksudnya di sini bahasa itu bukan merupakan suatu sistem yang tunggal, melainkan sesuatu yang tersusun oleh sejumlah subsistem, yaitu subsistem morfologi, fonologi, subsistem sintaksis, dan subsistem leksikon. Sistem bahasa yang dibicarakan di atas itu berupa lambang-lambang yang berupa bunyi, yang lazim disebut bunyi ujar atau bunyi bahasa. Lambang bunyi itu bersifat arbiter, yang artinya di sini hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan itu tidak bersifat wajib, bisa berubah-ubah, bahkan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang itu mengonsepi suatu makna tertentu. Selanjutnya yaitu bahasa itu bersifat produktif, artinya dengan sejumlah unsur yang terbatas dapat dibuat satuan-satuan yang hampir tidak terbatas. Selanjutnya yaitu bahasa itu bersifat dinamis, maksudnya bahasa itu tidak terbatas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat berubah, misalnya pada tataran fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Selanjutnya bahasa itu beragam, artinya meskipun sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu dipakai atau digunakan oleh penutur yang heterogen yang mempunyai latar sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam. Kemudian bahasa itu bersifat manusiawi, artinya bahasa sebagai alat komunikasi yang hanya dimiliki oleh manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai pengertian bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia. Bahasa Indonesia ini merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulainya adanya konstitusi. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyaknya varietas bahasa Melayu. Dasar yang dipakai sebagai dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu tinggi, yaitu Malaka atau Riau. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan pada abad ke-20-an. Nama bahasa Indonesia itu diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda yang pada 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Selanjutnya yaitu pengertian bahasa Ogan. Di sini dijelaskan bahwa bahasa Ogan adalah bahasa yang dituturkan sebagian besar masyarakat yang terdapat di Kabupaten Ogan Ilir, meliputi Tanjung Raja, Indralaya, Pamulutan, Muara Puang, Puang Anyar, Rantau Panjang, Muara Penimbung, Tanjung Batu, Penyaraman, Talang Aur, dan Meranjat. Dan Ogan Komering Ilir itu meliputi Pampangan, Tulung Salapan, Mesuji, dan Padamaran. Dan pada Ogan Komering Ulu itu meliputi Batu Raja, Pengandonan, Ulu Ogan, Muara Jaya, Semidang Aji, Lubuk Batang Peninjauan, Sinar Peninjauan, dan Lubuk Raja, serta Kedaton Peninjauan Raya. Kemudian pada Muara ini itu meliputi Rambang, Lubai, Segayam, dan Tambangan Kelakar. Bahasa Ogan dituturkan oleh sebagian masyarakat yang tinggal di pesisir tepian Sungai Ogan. Sungai Ogan ini berasal dari beberapa aliran kecil mata air dari Bukit Nanti bersatu menjadi aliran yang besar, yaitu Sungai Ogan, yang pada akhirnya bermuara di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan.
Bahasa Ogan yang digunakan oleh masyarakat di tepi sungai Ogan dikenal salah satu suku, yaitu yang biasa dikenal sebagai suku Ogan. Adapun batasan suku Ogan ini dikenal adalah istilah Ulu Ogan, yaitu daerah Kelumpang, Ogan Ulu, daerah Kecamatan Pengandonan, dan Ogan Baturaja, yaitu meliputi kota Baturaja, dan Ogan Ilir itu daerah Lubuk Batang dan Muara Kuang. Kesemua dusun ini memiliki bahasa dan logat bicara yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menguraikan hasil penelitian yang saya peroleh. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode pengumpulan data, di mana saya terjun langsung ke lapangan, ke tempat tinggal narasumber, dan saya telah melakukan wawancara dengan salah satu narasumber dari desa Padangbindu, Semidang Aji, yang bernama Marlina dan Nenek Ija, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, dan kepada salah satu narasumber yang berada di desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, dengan Ibu Marwati dan Ibu Desi pada hari Rabu 28 Oktober 2020. Dari hasil wawancara ini saya memperoleh data yang pertama, yaitu sebutan nama makanan jange itu pada bahasa Ogan desa Padangbindu disebut dengan cange. Bahasa Ogan Banuayu itu menyebutnya dengan sebutan jange. Kemudian yang kedua itu ada tempoyak, itu pada bahasa Ogan desa Padangbindu menyebutnya asam, dan pada bahasa Ogan desa Banuayu itu disebutnya tempuyak. Kemudian yang ketiga yaitu ikan pais. Di sini bahasa Ogan Padangbindu menyebutnya ikan pais, dan bahasa Ogan desa Banuayu menyebutnya ikan pais. Selanjutnya yaitu kasuran. Pada bahasa Ogan desa Padangbindu itu menyebutnya lepat. Pada bahasa Ogan desa Banuayu itu menyebutnya kasuran. Kemudian selanjutnya kembang gula. Ini pada bahasa Ogan desa Padangbindu menyebutnya kembang gula, dan bahasa Ogan desa Banuayu itu menyebutnya kembang gula juga. Kemudian yang selanjutnya itu tumisan jamur. Bahasa Ogan Padangbindu itu menyebutnya dengan sebutan tumis tihau, dan pada bahasa Ogan desa Banuayu itu menyebutnya tumis tihau. Kemudian lempok itu pada bahasa Ogan desa Padangbindu itu menyebutnya lempok, dan pada bahasa Ogan desa Banuayu menyebutnya lempok juga. Itu sambal ranggam, itu pada bahasa Ogan desa Padangbindu menyebutnya sambal honggire, dan pada bahasa Ogan desa Banuayu itu menyebutnya sambal bendire. Kemudian selanjutnya itu ada sambal kemang. Di sini pada bahasa Ogan desa Padangbindu itu menyebutnya sambal binjai, dan pada bahasa Ogan desa Banuayu itu menyebutnya sambal binjai. Rengginang itu dalam bahasa Ogan desa Padangbindu menyebutnya rengginang, dan pada bahasa Ogan desa Banuayu itu menyebutnya ancang. Selanjutnya itu ada kemplang. Pada bahasa Ogan desa Padangbindu itu menyebutnya pelang, dan pada bahasa Ogan desa Banuayu itu menyebutnya kemplang. Selanjutnya yang terakhir yaitu rendang jengkol. Pada bahasa Ogan desa Padangbindu itu menyebutnya rendang jehing, dan pada bahasa Ogan desa Banuayu itu juga menyebutnya rendang jehing. Hasil analisis yang saya peroleh dari data di atas itu terdapat 4 perbedaan yang terlihat di data tersebut, yang antara lain yang pertama jange, itu pada bahasa Ogan desa Padangbindu itu disebutnya jange, sedangkan bahasa Ogan Banuayu itu nyebutnya jange. Terus yang kedua itu ada tempoyak. Pada bahasa Ogan desa Padangbindu itu menyebutnya asam, dan pada bahasa Banuayu itu menyebutnya tempoyak. Ketiga yaitu sambal ranggam. Pada bahasa Ogan desa Padangbindu itu menyebutnya sambal honggire, sedangkan pada bahasa Ogan desa Banuayu itu menyebutnya sambal bendire. Kemudian yang terakhir itu ada kemplang. Pada bahasa Ogan desa Padangbindu itu menyebutnya pelang, dan pada bahasa Ogan desa Banuayu itu menyebutnya kemplang. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robayati. Di sini saya sudah berada di salah satu rumah warga yang bernama Nenek Ija di Desa Padangbindu. Jod, di sini nih aku neliti bahasa. Nama tuh jange. Di sini nyebutkan jange itu apa dia, Jod? Masih ke canggih dulu lah. Cange. Oh. Cange.
Oh. Tempuyak, Asam. asam. Asam ya. Asam. Ngerti asam tempuyak ya bukan? Asam yan. Asam dia. Ikan pais. Ikan pais masih itulah. Ikan pais. Kasuran di sini bahasanya apa dia? Di sini lepat, Lepat ya. Kembang gula? tetap kembang gula. Ah, tetap. Tumisan jamur. Tihau. Tumis tihau, Tumis tihau ya. Lah ya tumis. Lempok. tetap lempok. Lempok. Oh, itu. Asal masih rian lah. Asal dia ya. Kita ya. Sibat lo dudul. Ah, Lanjutnya tuh sambal ranggam. sendiri sama Hongdire. sendiri. Sambal hongdire. Hong, Sambal hongdire. Sambal kemang. binjai, Jai. Sambal binjai ya. Ah, Rengginang. tetap rengginang, Tetap. Lagi kemplang. telang, Telang. Rendang jengkol. iya. Jehing. juheng, Rendang jehing. Semua ini kudai kian jut nanya-nanyanya. Ah, Makasih lah informasi jut. Pamit kudai aku jut. ah, Oh. ah. Assalamualaikum. Salam. Di depan. Baiklah, di sini saya sudah berada di samping salah satu narasumber yang merupakan warga Desa Banwayu. Di sini saya akan bertanya tentang beberapa nama makanan yang sudah saya pertanyakan sebelumnya kepada narasumber yang berada di Desa Padangbindu. Dan langsung saja di sini saya akan bertanya kepada Ibu Marwati dan Ibu Desi. Baiklah, di sini saya akan langsung saja bertanya kepada narasumber tentang nama makanan ini. Di sini nih Amon nyebutkan jange itu ke dia. Jange. Tetap jange. Amon lempok bahasa di sini nyebutkannya apa dia? Lempok. Tetap ya lempok. Nah, selanjutnya tuh aman kita nyebutkan sambal kemang itu apa dia? Tambah binjai. Sambal binjai. Ikan pais. Di sini biasanya nyebutkan apa dia? Aman ikan pais itu tetap ya ikan pais. Tetap. Ikan pais. Aman tempuyak. Tetap. Tetap. Kasuran. Di sini nyebutnya apa dia? Tetap ya. Tumis jamur. Tihau. Tumis tihau. Terus sambal ranggam. Aman di sini nyebutnya sambal ranggam apa dia? Bendiri. Sambal bendire. Rengginang. Kancang. Ancang. Kemplang. Kemplang tulang. Tetap ya. Kemplang. Rendang jengkol. rendang jeheng, Rendang jahit. Yang terakhir itu ada kembang gula. Kalau ngomong aja kembang gula tulah. Baiklah, setelah saya mewawancarai dari warga Desa Padangbindu dan Desa Banwayu, telah saya peroleh informasi mengenai nama-nama makanan. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan oleh narasumber. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.